Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayatuhal ummahat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan kemudahan serta taufik untuk kita melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' Babul Adab. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali hadis yang berikutnya. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram menetapkan tentang tema dari hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini berkaitan dengan hukum assalam ala ahlil kitab, hukum memberikan salam kepada ahlul kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat lain disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalami. Wa idza laqaitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adiyakihim
fattaruhum ila adiyakihi, akhrajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata la di sini, la tabda'u, la itu adalah la nahiyah, la yang maknanya larangan. Karena di dalam bahasa Arab itu la ada dua, la yang panjang ya, la gitu bacanya, la dan alif, ya lam alif gitu, la bacanya. Kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada lam nafi dan juga ada lam nahi. Lam nafi itu artinya meniadakan, sedangkan lam nahi itu artinya larangan, ya, larangan. Kalau contoh yang la nafi, ya, contoh yang la nafi itu misalnya di kalimat la ilaha illallahu, ya, kalimat la ilaha illallahu itu lamnya lam nafi. Atau lebih komplitnya, lebih detailnya, para ulama nahwu menyebutnya lam nafi lil jinsi, lam yang menafikan jenis. Apa yang dinafikan dari kalimat la ilaha? Yaitu semua jenis Tuhan, semua jenis sesembahan. Makanya la nafi itu, la nafiya lil jinsi. Ilaha dibaca fathah, ilaha itu sebagai isimnya la nafiya lil jinsi. Kalau dalam bahasa Arab dia butuh khobar, dan khobarnya mahdzuf, dihilangkan, takdirnya hakun. Makanya para ulama sebutkan aslinya kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya yang komplitnya kalimatnya secara hukum bahasanya adalah la ilaha hakun illallahu. Tiada ilah, ilah itu artinya sesembahan, ya, ma'bud, tidak ada sesembahan hakun yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Jadi tidak boleh kita ngartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu salah, ya. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan, sementara banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini. Tuhannya orang Nasrani beda, Tuhannya Yahudi beda, ya. Karena kata Tuhan bahasa Arabnya ilah, ilah itu artinya yang disembah. Sementara di dunia ini kan banyak yang disembah, ya, masing-masing menyembah Tuhannya masing-masing. Nah, kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan Allah. Itu konsekuensinya, bahayanya. Dan kadang banyak orang yang tidak paham masalah ini, ya, tapi kita tidak bahas kalimat itu, ya. Nah, cuma bawakan contoh la di situ, la nafi. Adapun la di sini itu la nahi. La nahi artinya larangan. Di dalam kaidah usul, al aslu fin nahi al haram. Hukum asal larangan atau nahyu bahasa Arabnya itu adalah haram. Haramnya apa? Haram disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimat kita di sini la tabda'u, jangan kalian memulai atau mendahului al-yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara, bisalam, yaitu dengan salam.
Artinya jangan kita yang mengucapkan salam kepada mereka. Al-Yahud siapa itu? Hum alladzina yad'una annahum atba'u Musa. Mereka yang mengaku menjadi pengikut Nabi Musa. Wa Nasara humul ladzina yad'una annahum atba'ul Masih. Sedangkan Nasara mereka yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam hadis ini larangan untuk kaum muslimin memulai atau mendahului memberikan kehormatan dengan mengucapkan salam kepada mereka. Nah, mengucapkan salam itu ada bentuk penghormatan sekaligus doa. Adapun kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, ini sudah kita bahas apa hukumnya. Kalau misalnya mereka yang mengucapkan salam kepada kita, boleh tidak kita jawab? Jawabannya boleh. Ya, sebagaimana sudah kita bahas. Ini sesuai dengan keumuman ayat, ya, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 16 ayat 86 ya. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan mengucapkan salam, diberi salam, maka balas. Allah perintahkan balas tanpa menyebutkan siapa yang memberikan salam secara umum. Maka sebagaimana ditegaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang Yahudi atau siapa saja yang di luar Islam memberikan salam kepada kita, kalau memang dipastikan kalimatnya benar-benar salam, assalamualaikum gitu, sorry, jelas terdengar sama kita, maka jawab semisalnya saja, tidak boleh lebih, waalaikumsalam. Tapi kalau kita ragu antara iya enggak dia itu ucapinnya salam atau tidak, ragu, samar-samar terdengar dengan kita, maka kita jawabnya cukup waalaikum, ya, waalaikum. Kemudian Rasulullah mengatakan wa idza laqaitumuhum fi tariqin, apabila kalian berhadapan, berpapasan dengan mereka di suatu jalan, fattaruhum ila adyaqihi. Kata fattaruhum artinya fala tafassahu lahum, jangan berikan kelonggaran, maksudnya kita yang ngalah gitu jadinya. Ini sama-sama jalan papasan, ya, papasan. Ya kalau kita yang seperti ini, ya udah, ya kita berjalan di situ ya jalan situ. Kalau memang itu arah kita, terutama di jalan raya, ya, jangan dipaksakan juga. Mentang-mentang kita mau mengamalkan hadis ini jalan raya yang dua arah gitu, maksudnya satu arah ini, apa itu? Yang satu tapi jadi dua arah, itu dua arah ya namanya ya, dua arah. Sudah tahu kita bahwasannya yang di sebelah itu misalnya untuk jalur ke sana, kita jalur sini, ini ada hadis nih, kalau ketemu orang itu pokoknya jangan beri peluang jalan sama mereka, antum langsung tutupin jalan sini, ditabrak. Ya ini salah untuk mengamalkan hadis ini. Ini jangan disalahi sangka ya, jadi kalau memang jalannya ini jalan kita, ya udah, jalurnya kita, jangan malah pula seakan-akan monggo duluan. Ya. Kita merendah diri di hadapan mereka, ini tidak boleh. Ya, orang Islam tidak boleh merendah diri di hadapan orang-orang di luar Islam. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sunan Daruqutni. Ya, dalam hadis Sunan Daruqutni dari sahabat A'is Al-Muzani, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi dan tidak ada yang bisa meningginya. Ya, orang Islam itu mulia, terhormat. Jadi jangan merendahkan diri di hadapan orang-orang selain Islam. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu juga, misalnya bagaimana kalau misalnya kita kerja di PT ini, kerja di PT, kemudian bos kita kebetulan itu orang di luar Islam. Ya, apakah kita memberi salam? Ya tidak. Terus apa hukumnya kita memberikan penghormatan yang lain, misalnya ucapan lain, selamat pagi, selamat apa lagi? Ya pokoknya ucapan gitulah. Secara hukum sebenarnya ini tidak boleh, secara hukum ya, secara hukum asal. Tetapi kata Syekh, dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau umpama ini memudaratkan kita nanti di dalam pekerjaan kita, kita tidak mengapa ucapkan selamat pagi, bagaimana kabarmu bos? Tidak apa-apa, walaupun itu di luar orang dengan. Tapi kalau Syekh di sini disebutkan dengan diniatkan untuk kaum muslimin yang ada lain aja, yang ada di perusahaan itu niatnya, tapi kita mengucapkannya di hadapan mereka. Ini tidak mengapa. Ya, intinya kita jangan merasa rendah, hina di hadapan orang-orang di luar Islam. Kita ini tinggi. Tetapi tidak juga kita semena-mena, kemudian arogan, anarkis kalau bahasa sekarang, atau rasis. Ya tidak. Kita masing-masing tetap menjaga haknya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Baik. Di sini contoh diberikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, idza kana tariqu yattasi'u ila arba'ati anfar. Misalnya jalan ini cukup untuk 4 orang. Walakana arba'ata anfar min haula'i, dan kita papasan dengan 4 orang juga dengan orang mereka. Ya, misalnya tadi orang Islam 4 dan jalannya memang untuk 4. Papasan dengan 4 orang juga dari kalangan mereka. La yattasi'u lahum, jangan kita yang malah ngalah. Kita yang malah udah biar lewat mereka, tidak. Bal nabqa ala ma nahnu alaihi hatta yattaruhum an yadkhulu min bainana wahidan. Bahkan kita tetap saja jalan posisi itu. Jika mereka lewat ya silakan lewat di sela-sela kita, tidak mengapa. Tidak juga harus kita pukul, kita dorong, tidak. Ya udah, maksudnya kita jalan papasan, ya mereka lewat yang sebelah kita, sela-selanya gitu. Tidak jadinya udah mungkin dulu kita mereka lewat, tidak seperti itu. Ya jalan aja seperti biasa, papasan yang tidak apa-apa. Jangan kita malah monggo silakan, tidak ya. Wala natafassahu lahum lima fi dzalika min ikramihim wa izazihim summa istakbarahum wa i'tilaihim. Ya, karena kalau kita yang malah-ngalah minggir, mereka merasa besar hati, merasa tinggi, dan kita merasa hina. Tapi para ulama menyebutkan juga ini dilihat dari maslahat dan mafsadat ya. Kita lihat sejarahnya Rasulullah ketika berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun ya, itu juga kan mereka bagaimana terhimpitnya, terdesaknya, dan tidak bisa melaksanakan agama, ya berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan kondisi ya. Islam tidak mencari musuh, tidak merusak, dan tidak membuat onar, rasis, anarkis, tetapi juga tidak lari, tidak pengecut ketika ada yang mengganggu. Itu Islam. Tidak cari musuh, kalau ada musuh tidak boleh lari. Bahkan kalau dalam hadis disebutkan orang yang lari dari medan perang itu kan berarti kan pengecut. Ya, pengecut itu hukumnya dibunuh, orang lari dari perang. Ya, orang lari dari perang.
Baik, itu ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian al-hadis yadullu ala fawaid. Hadis ini ada beberapa faedah, di antara annahu yanbaghi lil insani an yakuna azizan bidinihi. Hendaknya manusia itu merasa mulia dengan agamanya, merasa bangga dengan agamanya, harus memiliki prinsip, terlihat jati dirinya, ya, terlihat jati dirinya, prinsipnya dalam agamanya. Wa'ani bidzalika, yang saya maksud dengan itu, kata beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman, al-muslimu yakunu azizan. Seorang muslim itu mulia, fala yadulla li ahadin, jangan merasa hina terhadap seorang pun. Li'anna dinal islami huwa dinullah, karena agama Islam itulah agamanya Allah. Alladzi ta'budu bihi jami'un nas, yang seluruh manusia beribadah kepadanya. Faman khalafahu, barang siapa yang menyelisihinya, faqad khalafa muradallahi azza wa jalla syar'an, maka secara syariat mereka telah menyelisihi keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, an-nahyu an bid'atil yahudi wan nasara bis salam wa hal ghairuhum misluhum. Hadis ini merupakan dalil tentang larangan kita memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya dengan agama yang lain? Maka jawabannya na'am bal aulah, iya, bahkan seharusnya lebih utama daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Li'annal yahuda wa nasara lahum minal hukuk ma laisa li ghairihim minal kufar. Dikarenakan Yahudi dan Nasrani, mereka masih memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh agama lain. Fa idza kunna nuhina an nabda'ahum bisalam, apabila kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa ghairuhum min babil aula, maka selain mereka itu lebih utama kita dilarang. Semisal wathani, penyembah berhala, wasuyu'i, orang-orang komunis atau ateis, wa man asbahahum haula'i, dan yang semisal mereka, la yabda'una bisalam, jangan memulai mengucapkan salam untuk mereka. Hadza min babil aula, ini lebih ditekankan. Wa hal nabda'uhum bitahiyatin yakni biduni salam, apakah kita boleh memberikan penghormatan yang lain kepada mereka selain salam? Semisal ahlan wa sahlan, itu ya. Semisal ahlan wa sahlan itu artinya apa? Selamat datang gitu ya. Ada datang mereka kita ucapkan ahlan wa sahlan, apakah boleh? Idza alimna anna murada syari bin nahyi an bid'atihim bisalam alla nu'azzihim wa la nukrimuhum. Jika kita ketahui bahwasanya syariat menghendaki, melarang kita untuk mengucapkan salam, yang artinya kita tidak boleh memuliakan dan menghormati mereka, qulna idzan la nabda'u bitahiyat, maka ini secara hukum juga masuk dalam bentuk penghormatan ya, kita katakan ahlan wa sahlan wala marhaban lima fi dzalika min izazihim wa nusratihim, karena ucapan ini juga bisa mengandung bentuk memuliakan dan menolong mereka. Lakin idza alja'at ka ad-darurah ila dzalika, akan tapi jika ada darurat, keadaan darurat
yang mengharuskan hal itu. Mislu antadhula maktaban, engkau bekerja di suatu perusahaan, raisuhu nasrani, kemudian pimpinannya orang Nasrani, fala ba'sa an naqul marhaban, maka tidak mengapa engkau katakan marhaban atau selamat pagi atau ucapan apalah. Au naqtaqul sabahul khair, ini kalau karena di Arab kan, saya ini kan ceritanya di Arab. Sabahul khair, terutama kalau di daerah-daerah di luar haram, di Damam itu kan banyak juga perusahaan-perusahaan luar yang juga bosnya kadang orang Nasrani. Tanwi, nah ini kata beliau, kita ucapkan sabahul khair atau ucapan yang semisal, tapi kita niatkan linafsika walil muslimin, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang muslim yang lain. Hada yakunul insan fi darura, ini keadaannya kalau dalam keadaan darurat. Jana minan nas al-an man hum fi syarikat ru'usauha nasara, karena kan sekarang ya banyak orang yang kerja di perusahaan-perusahaan dan pimpinannya orang Nasrani. Wala yasa'ahu idza dakhala ala maktab ra'isu syarika illa an yatakallam, apalagi ketika di perusahaan itu ditekankan setiap pagi harus mengucapkan selamat pagi atau bertanya bagaimana kabar misalnya gitu. Sebagai bentuk misalnya ya kalau mereka mengatakan ini bentuk apa ya, tata krama atau keakraban, maka ini itu tadi tidak mengapa. Akan tapi kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Li'anna rasula naha an dzalika, karena Rasulullah SAW dalam hadis ini jelas melarang hal itu. Wa kadzalika aidan la yuhyihim bi tahiyatin yuaddi ila izazihi wa ikramihi. Begitu juga kita tidak boleh memberikan penghormatan atau sambutan yang maknanya bisa dalam bentuk menghormati dan memuliakan mereka. Lakin yakul kalaman, akan tapi ucapkanlah ucapan-ucapan yusallimu bihi min syarrihi, yang sekedar bisa menyelamatkan dirimu dari kejelekan mereka. Wala yaqau fi manahaan rasul, dan kita juga tidak jatuh kepada larangan Rasulullah. Itu tadi misalnya mengucapkan selamat pagi, ya bagaimana kabarnya bos, enggak masalah ya. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahum idza sallamu naruddu alaihim, bahwasanya jika mereka yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita balas untuk mereka. Li'anna nahya anil bid'ati, karena larangannya itu adalah memulai. Ya dulu ala anna radda alaihim jaiz, berarti menunjukkan kalau membalasnya boleh, yang dilarang itu memulai. Ya. Fa idza sallamu fa innana naruddu alaihim, apabila mereka yang mengucapkan salam maka kita menjawabnya. Lakin madza naqul, tapi apa yang kita katakan? Arsyadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqul wa alaikum, maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita dengan kita cukup mengatakan alaikum. Wa qala innal yahud yaqulun assalamu alaikum, karena orang Yahudi biasanya ya mereka itu mengucapkannya bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum, lamnya hilang. Kalau assalam itu artinya keselamatan, kalau assam kehancuran, kebinasaan. Maka fa idza salimu faqulu wa alaikum, maka kalau ini yang kita pahami dari mereka, lebih selamatnya kita cukup mengatakan wa alaikum. Ya, walaupun tadi ya sebagian para ulama kalau misalnya ucapannya sari jelas ya mereka mengucapkannya itu assalamu alaikum, maka tidak mengapa kita jawab wa alaikum salam. Ya, wa alaikum salam. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahu la yajuzu an natafassaha liman qabalna minal yahud wan nasara bal naj'al dayqa alaihim.
Tidak boleh kita memberikan ruang bebas, ya, bentuk ngalah gitu ya, jika kita berpapasan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan biarkan mereka ya memilih jalan yang tersisa. Karena Rasulullah mengatakan fattoruhum ila adiyakihi wa ghairan nasara min babil aula, maka selain Nasrani ini juga lebih utama. Hal yajuzu lana an nudiqa alaihim, di mana an nazhamahum hatta nuljihum ilal jidar. Apakah boleh kita benar-benar memepetinya sehingga mereka terdesak sampai ke pinggir-pinggir, ke dinding-dinding? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana indahul yahud bil Madinah. Karena kalau kita lihat sejarah di zamannya Rasulullah di Madinah itu masih ada orang Yahudi. Walam yunqal annahum idza laqul yahud rasuhu alal jidar, dan tidak ada sejarahnya, tidak ada dinukil satu riwayat pun kaum muslimin jika bertemu dengan orang-orang Yahudi memepetnya sampai ke dinding. Wala taliku hadihi al muamalah bil muslim, dan ini tidak layak, ya, muamalah seperti ini tidak layak bagi seorang muslim. Lakin al muhim la nukrimuhum bitafassuhi lahum, ya, kita tidak memuliakan mereka dengan memberikan kesempatan peluang, malah kita yang mengalah, ya. Ya, seperti biasa saja, apa adanya. Ditambahin oleh Syekh Al-Basam, masih ada waktu ya, menukilkan dari kitab Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Al-Basam. Syekh Al-Basam itu satu level dengan Syekh Utsaimin, satu seperguruan, sama-sama muridnya Syekh Abdurrahman Asy'adi, satu pantaran mereka, satu level. Syekh Al-Basam sama Syekh Utsaimin. Syekh Al-Basam juga ulama terkenal, beliau punya kitab-kitab yang sangat bagus. Kalau Bulughul Maram, beliau kitabnya Taudihul Ahkam. Ya, kalau di Bulughul Maram judul kitabnya Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, itu Syekh Al-Basam. Kalau Umdatul Ahkam, beliau punya Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kalau Syekh Utsaimin, kalau Bulughul Maram kitabnya Fathu Dil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Kalau Umdatul Ahkam, beliau punya kitab Tanbihul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Jadi biasa ulama itu kadang nyarah kitab yang sama tapi beda-beda, ya, faidahnya maka makin banyak kita dapat. Beliau mengatakan sini dalam kitabnya Taudihul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam fi Syarah Bulughul Maram, fihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil annal yahuda wa nasara, bahwasanya orang Yahudi dan Nasara idza saru dhimmiyan fi himayatil Islam, apabila mereka termasuk dhimmi dalam penjagaan Islam, ada perjanjian damai dengan Islam, muqabil jizyah, yang dahulu mereka membayar jizyah, sakanu al muslimina fi diyarihim, maka kaum muslimin juga memberikan kesempatan mereka bisa tinggal di negeri mereka. Analahum ahkaman khosotan, maka mereka memiliki hukum-hukum khusus. Ya, zakartu fi babi ahkami ahli dhimma. Nah, kalau mau lihat secara khusus hak-hak mereka, kata beliau, saya punya kitab judulnya Bab Ahkam Ahli Dhimma. Kemudian tambahan yang lain, annal kitabi, bahwasanya ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab, idza qabala al-muslim fi tariq, jika bertemu dengan kaum muslimin di jalan, fa innal muslim yulji'uhu ila adyaqit tariq wa yakunu wasatut tariq wa sa'atuhu lil muslim. Ya. Jadi kalau umpama jalannya itu tadi seperti yang kita gambarkan, cukup dengan 4 orang, ya udah 4 orang jalan seperti itu, seperti biasa, mereka ya di sela-selanya itu, ya, karena ini tadi untuk menunjukkan
ke kemuliaan, keizahan kaum muslimin yang sekarang sudah mulai hilang dan terkikis. Kaum muslimin hina, dihinakan, diremehkan, bahkan di sebagian tempat dianiaya dan disiksa. Kata Rasulullah, ini sebabnya apa? Semua sebabnya ini karena kaum muslimin sendiri yang sudah jauh dari agamanya. Ketika kaum muslimin sudah jauh dari agamanya, ya, jauh dari agamanya sendiri, bahkan banyak yang mengekor mereka dalam kehidupan mereka, mencontoh gerak-gerik mereka, gaya hidup mereka, disitulah kaum muslimin terhinakan. Tidak memiliki jati diri, ya, tidak memiliki bentuk ini loh kaum muslimin, gitu. Tidak ada lagi terlihat. Bahkan kita susah membedakan, ya, membedakan susah mana yang kaum muslimin sama yang tidak, itu susah sekarang. Lebih parahnya lagi, ya, banyak kaum muslimin yang perempuan itu pakaiannya lebih parah daripada mereka, ya, pakaiannya lebih parah daripada mereka. Kita tidak bisa bedakan ini wanita baik atau tidak, pakaiannya udah seperti itu. Orang itu lihat, ditanya muslim, tapi pakaiannya na'udzubillah melebihin mereka. Bagaimana kaum muslimin seperti ini bisa mulia? Nah, maka ketika kaum muslimin sudah jauh dari agamanya, mereka akan hina dan dihinakan oleh orang lain. Maka kaum muslimin harus kembali kepada agamanya, maka Allah akan berikan kemuliaan lagi. Baik. Sebagaimana tadi yang anak katakan, kenapa Islam sekarang itu sudah mulai dihinakan, diremehkan, tidak ditakutin lagi. Itu tadi sebabnya adalah lemahnya kaum muslimin dalam mengikuti syariatnya. Bahkan banyak yang malu. Banyak orang yang malu menunjukkan jati dirinya dia seorang muslim. Wanitanya malu pakai kerudung, pakai baju muslim. Laki-lakinya juga malu menunjukkan pakaian kaum muslimin. Malu sudah. Maka habislah, ya, kalau seperti ini, ya, maka mereka akan semakin melonjak. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, tetapi Allah enggan. Illa an yutimma nurahu, ya, kecuali Allah akan sempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci. Antum kalau sering nonton debat-debat di TV itulah, yang debatnya kaum muslimin yang dipermasalahkan syariat Islam. Padahal yang ngomong itu kaum muslimin, ngakunya muslim, tapi apa yang mereka debatkan, mereka permasalahkan syariat Islam. Mereka sendiri, kaum muslimin sendiri yang mempermasalahkan syariatnya, bukan orang lain. Maka ya ginilah. Sudah hilang izzah kaum muslimin di hadapan atau di mata kaum orang-orang di luar Islam. Maka ya, tugas kita sekarang lagi, apalagi di zaman sekarang ini fitnahnya besar, ya, fitnahnya besar bagi kaum muslimin. Ya, kita salah ngomong saja dibilang rasis, anarkis. Maka kita memang tidak melakukan kekerasan. Islam melarang dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan menghina, memaki, mencaci, juga menimbulkan permusuhan, itu bukan dari Islam. Tetapi minimalnya kita jangan malu menampakkan diri kita itu muslim. Jangan malu menampakkan, ini loh saya Islam, saya muslim. Malu sekarang.
Di tempat-tempat umum ketemu sesama muslim udah malu ngomong assalamualaikum, sudah malu. Banyak kaum muslim ketemu kawannya assalamualaikum itu udah malu. Ada orang yang ngomong assalamualaikum di tempat ramai, orang pada ngeliatin, wih, kayak sesuatu yang aneh. Ini masalah, ini bahaya. Maka jangan malu. Ketika alul maksiat tidak malu menampakkan kemaksiatan, ketika orang-orang yang tidak berpakaian itu tidak malu dengan bentuknya yang seperti itu, ketika orang-orang di luar Islam tidak malu dan semangat menjajakkan agamanya, menunjukkan ajarannya, bahkan menawarkan kepada orang, kok kita malu malah? Kita sendiri yang malu terhadap Islam kita. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, tapi semua ini itu sudah terjadi dan ini memang sunatullah. Akan tapi ketahuilah, apakah kita termasuk barisan yang disebutkan oleh Rasulullah, la tazalu ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Rasulullah, akan ada senantiasa umatku, segolongan umatku yang kuat di atas kebenaran, tidak memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menghina mereka, mengejek mereka sampai datang hari kiamat. Apakah kita termasuk di barisan mereka itu ataukah tidak? Maka kembali kepada kita masing-masing. Ya, hitung diri kita masing-masing. Ya, apakah kita sudah berada di golongan itu? Karena golongan itulah yang selamat, thaifatul mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang benar, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan itu dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan tetap mulia, merasa bangga terhadap ajaran agama kita, terhadap pakaian kaum muslimin, terhadap jati diri kita sebagai kaum muslimin. Mudah-mudahan ini akan membantu kita dan menjadikan kita husnul khatimah. Aku lu lihat astaghfirullah wa lakum. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.